mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup ini. Kami sudah merasakan kasih-Mu yang begitu indah limpah di kami. Kau masih besar bernapas, kami sudah Kau pelihara keluarga kami. Dan pagi yang cerah sebelum kami habis selain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan dengan firman. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami. Roh Kudus, lembutkan hati kami sehingga bukir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Temu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yehezkiel pasal 3 ayat pertama sampai ayat 15. Yehezkiel pasal 3 ayat pertama sampai ayat 15. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah berbicara kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasa yang manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi pada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkala batu bertegar hati. Lihat, aku akan menggugurkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan memejamkan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Jangan takut kepada mereka dan jangan gentar melihat mukanya, sebab mereka ada kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikan segala perkataanku yang kufirmankan kepadamu, berikanlah telingamu kepadanya. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu, berbicara pada mereka, dan katakanlah, begini firman Tuhan, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, maka Roh mengangkat aku, dan aku mendengar di belakangku suatu suara gemuruh yang dahsyat. Tak kala aku melihat Allah naik ke atas dari tempatnya, yakni suara dari sayap-sayap makhluk-makhluk hidup yang menggesek satu sama lain. Dari samping itu suara gemetar dari roda, suara gemuruh yang besar. Dan Roh itu mengangkat dan membawa aku, dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit, karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Demikian aku datang kepada orang-orang buang yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel Aviv. Di sana aku duduk teteku di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Di mana Yehezkiel mendapat perintah dari Tuhan, dan untuk melengkapi suatu dan perintah Tuhan, dia butuhkan apa dikatakan firman yang memberi kekuatan dirinya dulu. Sebagaimana dikatakan pada ayat yang kedua, maka kubukalah mulutku dan diberikan gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya, hai anak manusia, makanlah gulung kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakan dan rasa manis seperti madu dalam mulutku. Firman Tuhan, manis, ya, rasa manis seperti madu pada dalam mulut kita. Kapan kau terima dengan hati yang rendah hati? Firman Tuhan manis
kalau kita terima dengan hati yang rendah, tapi kita terima itu jadi baik kalau kita terima dengan hati yang tidak sungguh-sungguh, ya. Tidak mau marah, ya. Hati yang gedongkok, tapi hati yang lembut, itu firman itu menjadi berkat buat orang. Makanya manis, ada orang dengar firman Tuhan marah, kami terima firman Tuhan seperti mati. Tapi dia terima seperti baik rasanya buat dirinya. Kami dia terima dengan pikirannya para tidak mau dibentuk oleh Tuhan, tidak mau dikoreksi oleh Tuhan, tidak mau diadili oleh Tuhan. Tidak mau ini betul. Dan juga satu ketika juga Yohanes juga menikmati, Yohanes di pasal dia juga menikmati firman Allah. Sebagaimana Wahyu pasal 10 ayat 9, lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya dalam mulutku, ia terasa manis seperti madu. Tapi sesudah aku memakan, perutku menjadi pahit rasanya. Firman Tuhan manis, ya, kalau kita terima dengan hati yang rendah hati. Firman Tuhan jadi berkat buat kita kalau kita terima dengan rendah hati, sebab firman Allah pelita bagi kaki kita, suluh bagi jalan hidup kita, yang membimbing kita untuk menuju hidup yang kekal, untuk menuju langit dan bumi baru. Firman Allah tidak mungkin membawa kita ke neraka, tapi firman Allah membimbing kita untuk menuju langit dan bumi baru, bukan menjerumuskan kita dalam neraka. Itu akan kita nikmati manis. Kalau kita terima dengan rendah hati, firman itu manis, sangat indah dalam hidup kita ini. Nah, yang manis. Tapi firman itu tidak jadi berkat kalau kita terima dengan hati yang marah. Dengan rendah hati, firman itu indah. Dan saya bersyukur pada pagi hari ini, saudara yang sangat rendah hati, mau dikoreksi firman Tuhan. Dan satu kunci, kita hidup sesuai dengan firman Allah, hidup dalam kekudusan, tidak main-main dosa. Kita main-main dosa, kita akibat yang dosa menuju pada neraka yang kekal. Tapi firman Allah membimbing kita untuk hidup yang kekal bersama Allah. Saudara mau? Benar Bapa di surga, firman-Mu ada manis dalam hidup kami. Firman-Mu manis membuat kami bisa bertumbuh ke arah dewasaan rohani. Oh Tuhan, selama ini kami kurang mengerti, kami sering tidak mau menerima firman yang mendidik kami, yang membentuk mengoreksi kami. Tapi hari kami diingatkan, firman itu yang bisa membentuk kami, yang mengoreksi, yang membimbing kami, sehingga hidupnya kami jalan tidak sia-sia. Kami percaya, sebentar kami cari nafkah, Engkau sudah tahu kebutuhan kami. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan dan berperang melawan virus corona. Beri kemenangan, kekuatan, pelihara mereka, pelihara keluarganya, dan berikan hikmat yang dari Tuhan. Mohon belas kasihan ya Tuhan, yang sakit semakin berkurang banyak Tuhan, tapi yang mati juga berkurang banyak, tapi yang sembuh semakin limpah Tuhan. Bahkan oh Tuhan, mereka mau divaksin berjalan sembuh. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus. Saudara, hari ini sampai Maranatha, Tuhan sedang yang cinta Dia. Amin. Tuhan memberkati.